Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Dwi Komala dengan NIM 14014212336, nomor presensi 3 dari rombel F, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan sederhana mengenai alat peraga pernapasan perut. Dalam pembelajaran IPA SD dapat dilakukan untuk kelas 5 pada tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 yaitu cara tubuh mengelola udara bersih, pembelajaran kelima dan diterapkan di materi pembelajaran pernapasan manusia. KD 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Kemudian KD 4.2 membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Tujuan percobaan ini adalah untuk mendemonstrasikan proses pernapasan manusia, mempelajari organ-organ penyusun sistem pernapasan manusia, mempelajari mekanisme pernapasan pada manusia, dan yang terakhir mengamati mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan manusia. Kemudian sebelum melakukan percobaan, alangkah baiknya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pernapasan perut pada manusia. Bernapas merupakan proses pengambilan O2 atau oksigen untuk oksidasi biologi, pengeluaran H2O atau air, dan CO2 atau karbon dioksida, serta pembentukan energi yang terjadi di dalam sel. Istilah pernapasan sering disebut sebagai respirasi. Terdapat dua proses yang dilakukan oleh paru-paru, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Proses pengambilan udara masuk ke dalam tubuh atau menarik napas disebut inspirasi. Pengeluaran udara dari dalam tubuh atau menghembuskan napas disebut ekspirasi. Terdapat dua jenis pernapasan manusia, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah pernapasan yang dibentuk oleh otot dada antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut adalah pernapasan yang dilakukan dengan bantuan diafragma, yaitu otot besar yang memisahkan rongga dada dan perut. Kemudian langsung saja kita simak cara pembuatan alat peraga pernapasan perut pada manusia. Langkah pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Di sini sudah ada botol berukuran besar, kemudian ada lem tembak, kemudian pisau, gunting, solatip, sedotan, 2 balon kecil, 1 balon besar, dan yang terakhir adalah plastisin. Kemudian langkah kedua yaitu memotong botol yang berukuran besar menjadi 2 bagian. Langkah ketiga adalah melubangi tutup botol menggunakan pisau dan gunting. Kemudian langkah keempat, potong sedotan yang sudah disiapkan menjadi 3 bagian dan potong ujung-ujungnya menjadi runcing. Selanjutnya kita akan menempelkan 2 buah sedotan yang ujungnya sudah diruncingkan menggunakan lem tembak. Harus diingat untuk memberi rongga di bagian atasnya, kemudian lem dengan menggunakan lem tembak bagian pinggirnya, dan jangan sampai lemnya menutupi rongga dalam sedotan. Kemudian tempelkan satu bagian sedotan lainnya. Setelah ditempelkan, sedotan akan membentuk huruf Y seperti pada video. Langkah selanjutnya adalah memasukkan 2 balon kecil pada kedua ujung sedotan. Setelah jadi seperti ini, pastikan tidak ada udara yang keluar atau masuk dari galon dengan cara mengikat atau
melekatkan dengan solatif. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan sedotan ke dalam botol dan kemudian ujung sedotan yang tidak terikat balon dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi. Kemudian berikan plastisin pada tutup botol agar tidak ada rongga udara atau udara yang dapat masuk melalui celah-celah kecil pada tutup botol. Selanjutnya potong bagian atas balon, kemudian pasangkan pada bagian bawah botol. Setelah terpasang seperti ini, berikan solatif kepada pinggir-pinggir botol untuk menahan balon besar agar tidak lepas nantinya. Kemudian alat peraga siap dipakai. Dari alat peraga ini dapat kita ketahui bahwa sedotan lurus yang tidak termasuk ke dalam botol ini kita dapat sebut dengan tenggorokan pada manusia. Kemudian cabang pada sedotan di dalam botol ini dapat diibaratkan sebagai globus, dan kemudian dua balon kecil ini dapat diibaratkan dengan paru-paru, dan kemudian balon besar yang ini dapat diibaratkan dengan diafragma. Cara kerja dari alat peraga pernapasan sederhana ini adalah jika balon besar pada bagian bawah botol ini ditarik, maka kedua balon kecil dalam botol ini akan mengembang atau disebut inspirasi. Jika balon besar dilepaskan, jika balon yang saya tarik ini dilepaskan, maka kedua balon kecil di dalam botol akan mengempis atau disebut ekspirasi. Proses inspirasi pada pernapasan perut terjadi ketika otot diafragma berkontraksi yang ditandai dengan diafragma mendatar yang mengakibatkan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udara menjadi kecil. Hal ini diikuti dengan paru-paru yang mengembang mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer sehingga udara bisa masuk. Sedangkan proses ekspirasi bermula dari otot diafragma yang berelaksasi sehingga menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada. Hal ini menyebabkan volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat, sehingga udara dalam paru-paru keluar. Jadi, pada saat inspirasi, otot diafragma berkontraksi yang ditandai dengan diafragma mendatar dan paru-paru mengembang. Sedangkan saat ekspirasi, diafragma berelaksasi yang ditandai dengan diafragma melengkung dan paru-paru mengempis. Sekian percobaan sederhana yang dapat saya lakukan dan sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.